Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Kembali lagi bersama Ibu di pertemuan hari ini dalam mata pelajaran Teknik Pengolahan Audio dan Video. Hari ini kita masuk ke dalam materi baru, yaitu menyunting video dengan menggunakan perangkat lunak pengolah video. Boleh next terlebih dahulu? Nah, dalam mata pelajaran teknik pengolahan audio dan video, kita memfokuskan menggunakan aplikasi editing atau perangkat lunak editing itu menggunakan Adobe Premiere Pro ya. Nah, Adobe Premiere Pro adalah salah satu software yang populer digunakan oleh penggiat film ataupun membuat penggiat misalkan YouTuber gitu ya, membuat video atau membuat konten video aja gitu pokoknya. Biasanya menggunakan Adobe Premiere Pro gitu. Nah, kenapa sih kok menggunakan Adobe Premiere Pro gitu? Karena Adobe Premiere Pro ini sendiri sebenarnya memiliki keuntungan ya bila kita mempelajari Adobe Premiere Pro ini, karena Adobe Premiere Pro ini gampang digunakan anak-anak. Jadi mudah digunakan dan juga mudah dipahami karena fitur atau menu-menu yang ada di dalam aplikasinya itu tidak membuat pusing dan juga tidak ribet gitu ya. Nah, fungsi utama Premiere Pro ini lebih efektif lagi untuk merangkai gambar, video, dan audio. Jadi fokus dari Premiere Pro ini tuh untuk ketiga hal yang tadi ya, bukan untuk membuat animasi gitu. Nah, sebelum melanjut, Ibu mau bertanya dulu ke anak-anak, apakah ada yang tahu kalau untuk membuat animasi itu menggunakan software apa gitu? Ada yang tahu? Aku, Bu. Boleh, Engel? Kalau yang aku tahu yang kita bisa pakai untuk animasi itu Adobe Animate sama Adobe After Effects. Iya, betul sekali ya. Jadi untuk membuat animasi atau membuat seperti slideshow atau misalnya animasi yang bergerak itu untuk misalnya untuk thumbnail video atau untuk jeda video gitu biasanya menggunakan Adobe Animate, dan juga yang paling sering digunakan itu adalah Adobe After Effects begitu. Betul sekali ya Engel, terima kasih. Boleh next dulu. Nah, di sini ada software lainnya untuk mengedit video ya. Nah, di sini ada 3D Studio Max, lalu ada Adobe After Effects, dan juga ada Adobe Photoshop, dan juga tadi seperti yang Engel sebutkan ya, yaitu ada Adobe Animate. Nah, setelah ini Ibu akan memberikan video atau Ibu akan memberikan tutorial mengenai menu dan juga fitur dari Adobe Premiere Pro. Boleh di-play aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak ke video tutorial kita yang pertama. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai menu dan juga fitur dasar yang ada di Adobe Premiere Pro. Sebelumnya Ibu sudah menjelaskan ya apa itu Adobe Premiere Pro dan juga hal-hal dasar mengenai Adobe Premiere Pro. Sekarang kita langsung masuk saja ke dalam materi kita hari ini. Jadi, secara garis besar, area kerja di Adobe Premiere Pro ini terdiri dari 4 bagian utama anak-anak, yaitu ada project, lalu ada source, ada timeline, dan juga program. Nah, di menu yang pertama, atau di bagian yang pertama, yaitu project. Nah, project ini merupakan tempat kita untuk melihat daftar list project kita gitu atau video kita begitu ya, konten kita. Nah, Ibu akan memberikan contoh terlebih dahulu. Ibu akan memasukkan gambar ya, gambar dan juga audio begitu. Nah, bisa kita lihat ya di sini sudah ada multimedia kita atau komponen multimedia kita yang akan kita masukkan nantinya ke dalam project kita begitu. Nah, selanjutnya ada source di sini. Nah, source adalah layar di mana kita akan mengedit video mentahan kita yang berada pada layar pertama, yaitu pada layar project. Jadi sebelum sebelum komponen multimedianya dimasukkan ke dalam timeline, disarankan untuk mengedit terlebih dahulu di source. Akan dicontohkan. Jadi caranya adalah kita mendrag atau kita ngedrag
komponen multimedia yang akan kita masukkan ke dalam menu source begitu. Maaf. Nah, di sini kita akan klik mark in untuk durasi awal kita ya yang nantinya akan terpampang di dalam project kita. Kita bisa memilih durasi akhirnya ya. Kita contohkan di sini, lalu kita akan klik mark out. Nah, bisa kita lihat ya tadi berkurang sedikit gitu karena durasinya sudah kita edit di dalam source ini. Nah, selanjutnya yaitu ada menu atau bagian timeline. Timeline ini adalah layar di mana tempat untuk kita menyimpan hasil list video dan musik yang telah kita edit di layar project tadi atau di layar source tadi ya. Jadi sebagian besar waktu yang akan kita habiskan dalam mengedit konten itu akan kita habiskan di dalam menu atau bagian timeline ini. Nah, caranya bagaimana? Caranya yaitu kita drag lagi komponen yang sudah kita edit tadi ke dalam menu timeline. Nah, bisa kita lihat ya, sudah ada di sini gitu. Nah, mungkin selanjutnya Ibu akan memasukkan dulu audionya ya, agar kita bisa mencoba edit begitu. Kita masukkan ke dalam source ini, kita klik mark in untuk durasi awal, dan juga kita akan klik mark out untuk durasi akhir. Nah, begini. Berbeda dengan gambar tadi, kalau gambar tadi kan kita di drag ya dari si menu source ke menu timeline. Nah, kalau misalkan audio, yang kita lakukan adalah klik insert di sini. Nah, akan ada ya di sini tuh, akan sudah terlihat gitu ini gambarnya, ini audionya. Lalu bagaimana Bu? Kok ini beda ya gitu, nggak sejajar. Nah, caranya yaitu kita bisa memindahkan gambar ini kita mundurin aja ke belakang. Lalu caranya bagaimana gitu biar durasi antara si gambar dan si audio ini sama. Kita arahkan ke ujung komponennya ya. Nah, kita klik, lalu kita klik ini dipanjangkan ke belakang. Kita samakan durasinya begitu. Nah, di sini sudah sama ya durasinya antara gambar dan audio begitu. Nah, selain 4 area kerja yang sudah Ibu jelaskan tadi, terdapat juga pula menu toolbox, yaitu menu yang berisi alat-alat yang digunakan untuk mengedit klip pada timeline. Nah, di sini ada toolbox-nya ya, tuh yang Ibu geserkan ini merupakan toolbox-nya. Nah, kita langsung masuk saja ke dalam alat yang pertama, yaitu ada selection tool. Nah, selection tool ini merupakan tool default atau tool dasar atau alat dasar yang digunakan untuk alat memilih dan menggeser klip pada timeline ya, seperti ini. Selanjutnya ada track select forward tool. Di sini merupakan fitur yang digunakan untuk memilih semua klip track dari suatu titik tertentu atau pilih beberapa track gitu ya, jadi bisa langsung sekaligus gitu. Lalu selanjutnya ada ripple edit tool. Ripple edit tool ini merupakan penyesuaian titik edit dan memindahkan klip lainnya dalam timeline untuk agar seimbang. Lalu selanjutnya ada razor tool. Razor tool merupakan alat untuk memotong klip pada timeline. Selanjutnya ada slip tool. Nah, slip tool merupakan tool yang memiliki fungsi untuk memindahkan klip dalam dan keluar poin dengan jumlah yang sama secara bersamaan sehingga sisa timeline tidak terpengaruh. Selanjutnya ada pen tool. Pen tool ini digunakan untuk membuat kontrol atau jangkar poin di dalam konten kita. Selanjutnya ada hand tool. Hand tool ini digunakan untuk menarik tampilan timeline kiri dan kanan. Selanjutnya ada type tool. Nah, type tool ini digunakan untuk kita menambahkan teks dalam video atau konten kita begitu ya. Nah, untuk penjelasan lebih detailnya nanti akan Ibu jelaskan di pertemuan minggu depan ya anak-anak. Mungkin Ibu cukupkan terlebih dahulu untuk video tutorial hari ini. Semoga Ibu sampaikan menjadi manfaat dan juga dapat dimengerti oleh anak-anak semuanya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, mungkin akan Ibu cukupkan saja sampai di sini pertemuan kita hari ini karena tadi kita sudah menonton video. Semoga pertemuan hari ini menjadi manfaat dan juga anak-anak paham ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.